Lagi karena ini videonya akan diunggah di YouTube SMK Esmi Gebang sebagai bagian daripada pengembangan. Awal dari pengembangan kan mengetahui dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, Bapak dan Ibu, guru, karyawan SMK Esmi Gebang, saya sapa semuanya dengan penuh hormat. Kesempatan kali ini kita akan mengenali aset dan modal sekolah. Nah, aset dan modal sekolah ini adalah bagian untuk pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Ada 7 modal yang sekolah harus amati. Yang pertama adalah modal manusia terlebih dahulu. Bahwa SMK Esmi Gebang ini mempunyai stakeholder yang ada ataupun sumber daya manusianya, yaitu ada kepala sekolah, ada kepala program keahlian, ada guru produktif, ada toolman di setiap bagian, ada instruktur dudika kita, kemudian ada masyarakat sekitar, dan ada guru normatif, adaptif, dan tenaga pendidikan. Saya rasa ini modal manusianya sudah sangat baik. Semuanya dari bagian-bagian ini mempunyai kompetensi yang unggul, entah itu guru, karyawan, kemudian ditambah lagi kepala program keahlian dan yang lainnya. Ini menjadi modal dan aset sekolah untuk bisa menggerakkan sekolah ini jauh lebih baik lagi. Barangkali nanti ada yang menyikapi, Pak, ada modal lagi nih, yaitu modal manusia yang belum kecatat. Nanti dicatat oleh kita dan program kedepannya akan bagaimana ya. Sementara sih di modal manusia itu, nanti barangkali ada yang belum tercatat, silakan tuangkan. Selanjutnya yang kedua ada modal sosial. Nah, modal sosial yang ada adalah lingkungan kita adalah lingkungan yang kita yakini jujur, ulet, karena memang anak-anak lahir dari orang petani, nelayan, pastinya mereka ulet, kemudian pantang menyerah, mempunyai motivasi, ada etika dan moral. Anak-anak Yasmi ini modalnya adalah mereka tidak seperti di sekolah yang lain. Kalau ada gurunya ya mereka mempunyai etika dan moral, solidaritas dan tanggung jawab. Itu adalah kekuatan yang sudah dimiliki. Nanti Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau menambahkan, Pak, ada lagi nih kekuatan sosialnya, silakan nanti bisa disampaikan. Yang ketiga ada modal politik. Nah, kita modal politiknya sudah ada demokrasi, teaching factory. Teaching factory ini masih baru rintisan, khususnya di TKR baru ada unit produksi. Yang kekurangan modal kita sudah ada unit produksi. Dari unit produksi ini kira-kira mau bagaimana ke depannya nanti? Apakah nanti imbasnya ke teaching factory atau bagaimana? Mangga nanti Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada SMK membangun desa. Ini modal politik kita untuk bisa dikenal oleh orang lain. SMK membangun desa, Bapak dan Ibu sudah memahami ya. Kita sekarang lagi start, baru sekitar 20% di anaknya sudah menyiapkan, dan nanti akan menginjak ke langkah selanjutnya, yaitu disahkan oleh Pak Kadis. Nah, nanti ini akan saya berikan informasi menyusul terkait dengan kapan kita mau mengundang Pak Kadis sekaligus peresmian yang mobil dapat CSR dari Mitsubishi itu. Jadi nanti ada 2 agenda ya pada SMK membangun desa. Ini modal politik kita yang sudah kita miliki, yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Ekstrakurikuler. Nah, ini modal politik yang dimiliki, namun keberlangsungannya nanti silakan nanti bisa bersuara. Ya, misalkan Pak Gilang ada yang menyatakan harus bagaimana nanti mangga. Upacara bendera kita sudah bagus. Program MEP yang kemarin kita dapat CSR, nanti ditambah lagi ada yaitu berupa magang anak 16 hari di training center gratis itu. Itu modal kita. Kemudian ada CSR mobil praktek. Nah, CSR mobil praktek ini mau bagaimana juga, ini jadi modal politik kita. MOU dengan Dudika dan kelas industri. MOU dengan Dudika ini kemarin saya dapat informasi dari Pak Dodi, jurusan akuntansi sudah diinformasikan ke Bu Penti ya Pak. Unit produksinya akuntansi belum ada
info lagi, kita dapat pesanan dari UD, usaha dagang. Dapat pesanan Bapak dan Ibu, ada yang pesan ke kita SMK Gebang unit produksi besarnya sekitar 30 juta ya Pak. Omsetnya 30 juta, lumayan 25% keuntungannya. Kalau 30 dikali 25, 7,5 juta. Kalau tembus, nanti ada satu perusahaan dagang yang meminta atau membeli aplikasi Zahir. Nah ini kan unit produksinya akuntansi ya. Kemudian sekaligus dipasangkan, sekaligus di situ nanti minta diajarin pelatihan. Nah ini nanti modal politik buat kita, anak-anak supaya tambah lebih baik lagi. Ya tentunya jurusan akuntansi. Nah ini ada MOU dengan Udika, ini sudah menjadi modal kita. Kemarin dapat mobil dari akuntansi, dari Zahir kita dapat keuntungan. Kemarin ada ya Pak yang masuk. Nah ini semoga saja orangnya semakin ini lagi, masuk lagi pendapatan sekolah dari TKR walaupun belum begitu besar, ini sudah menjadi modal. Apalagi di OTKP dengan membangun desa, siapa tahu ini menjadi modal finansial nantinya, mengimbas dari modal politik ke modal finansial. Selanjutnya yang ketiga, ada modal agama dan budaya. Nah nanti ini bisa dilihat Bapak dan Ibu, itu baru sedikit. Kemudian modal fisik dan bangunan. Selanjutnya ada modal fisik dan bangunan. Ini ruang kelas, komputer dan yang sebagainya. Ini segini mah udah. Ini barangkali ada yang belum tercatat, mangga. Ada yang keenam, modal lingkungan alam. Itu hasil laut, pertanian, budidaya, peternakan. Ini modal lingkungan kita. Bagaimana caranya sekolah tambah lebih baik lagi dengan P5-nya, ya, dari modal lingkungan yang ada. Yang ketujuh ada modal finansial. Nah tadi yang saya katakan ada teaching factory, walaupun masih rintisan, dari unit produksinya akuntansi, dari unit produksinya TKR, dan sekarang mau merintis masuk lagi ke SMK Membangun Desa. Jadi kita itu masuk ke desa sekaligus di hari kedua promosi untuk barang-barang produksi dari Bantex. Nanti kita kerjasama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan dari BUMDesnya nanti disampaikan ke pabrik-pabrik terutama di wilayah Pabedilan. Yang punya kendali kan biasanya kuunya gitu kan. Nah nanti dari kuu tersebut kita sebagai distributor. Jadi harga dari Bantexnya itu harga pabriknya masuk ke kita. Jadi kita menjual ke desa, kemudian desa menjual ke pabrik perusahaan, itu dia dapat keuntungan lagi. Nah ini untuk SMK Membangun Desa, mudah-mudahan ada keuntungan. Nah selanjutnya ada modal public speaking, kemudian swadaya masyarakat berupa bantuan pemerintah kayak BOS dan yang lainnya. Ini adalah kekuatan ataupun modal yang sudah kita miliki Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, mangga Bapak dan Ibu silakan bisa menyikapi kira-kira ada tanggapan tidak modal yang belum ataupun program dari modal ini yang akan kita laksanakan. Siapa tahu kalau saya sendiri berpikir skupnya kecil, tapi kalau barangkali Bapak dan Ibu modalnya udah punya ini nih, kita itu, siapa tahu menjadi sebuah program baru yang mengimbas kepada anak, menjadi pendidikan yang berdampak positif lagi untuk siswa. Siapa tahu seperti itu. Ya, oke Bapak dan Ibu, dari modal ini diharapkan sesuatu yang bergerak berdasarkan modal dan kekuatan aset justru akan lebih dikembangkannya lebih enak ketimbang segala sesuatunya itu bersumber dari kekurangan. Nah, kalau kekurangan berarti kita fokusnya hanya kepada bagaimana caranya lari dan memecahkan kekurangan itu. Kalau dari kekuatan aset yang ada kan bagaimana caranya mengembangkan kekuatan yang sudah dimiliki. Jadi bisa muncul 1, 2, 3 program. Ya. Silakan saya buka komunikasi dengan Bapak dan Ibu, kira-kira apa kekuatan aset yang belum tercantum, atau yang keduanya pertanyaannya adalah program apa lagi
dari kekuatan aset yang dimiliki yang akan kita laksanakan. Ini bagian daripada saya memberikan ruang kepada Bapak dan Ibu untuk choice dan ownership. Siapa tahu Bapak dan Ibu punya ide program, kita kerjakan bareng-bareng, jadi nanti tidak ada beban di dalamnya. Ya, mangga. Ya, Pak Enda, mangga Pak Enda. Ya, terima kasih Pak Ono. Menanggapi yang tadi disampaikan mengenai aset modal sekolah, Pak, yang saya tanggapi mungkin sedikit tambahan, Pak. Yang satu itu modal manusia. Di sini modal manusia Pak Ono sudah bagus, sudah mencantumkan 7 komponen oleh kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin ada tambahan, kalau menurut saya ini modal manusia ini perlu dimasukin karena tidak dimiliki oleh sekolah lain setahu saya. Salah satunya itu di sini kita sudah memiliki guru bersertifikasi, Pak. Kita sudah memiliki guru bersertifikasi. Kenapa kekuatan guru bersertifikasi ini kita sebagai modal manusia? Karena tidak ada setahu saya di sekolah lain guru yang bersertifikasi ini dilibatkan sebagai sebagai supervisi terhadap guru-guru yang lain, Pak. Itu mungkin kekuatan aset kita yang sementara saya tanggapi di sekolah lain SD SMP, ketika supervisi hanya kurikulum, kepala sekolah maupun bagian pengawas dinas yang lainnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Enda. Ini nanti jadi pertanyaan ini masukkan lagi untuk modal manusia. Ini berarti guru bersertifikasi untuk pengembangan GTK ya Pak? Iya, Pak. Guru dan tenaga kependidikan dalam tanggung jawabnya. Ada lagi? Terima kasih Pak Enda. Oh, apa lagi? Mantap Pak. Ini pakai ini deh biar masuk suaranya Pak. Makasih Pak. Sini kita mungkin di SMK ini yang perlu kita inginkan yaitu modal berpikir bagaimana meningkatkan aset Pak. Karena Pak, kita mempunyai keterbatasan aset lahan. Nah, bagaimana supaya kita bisa berkembang dengan aset lahan yang terbatas ini? Ya, dengan aset lahan yang terbatas ini bagaimana kita, karena apa? Tidak menutup kemungkinan kita itu butuh pengembangan. Ya, SMK itu pasti butuh pengembangan. Sedangkan lahan kita itu sangat terbatas. Makanya ini kita harus berpikir bagaimana bisa mengembangkan keterbatasan lahan ini, Pak. Ya, jadi apakah nanti dengan kita cara membangun ke depannya itu bagaimana? Karena bukan hanya bangunan, artinya kita juga butuh lahan untuk sarana-sarana yang lainnya. Itu Pak. Jadi yang kita pikirkan artinya aset berpikir itu untuk meningkatkan fasilitas kita. Itu aja Pak, makasih. Ya. Jadi di sini ada modal fisik dan bangunan, yaitu dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada ya Pak. Nah ini mungkin nanti jadi saya juga bisa memberikan masukan kepada yayasan ketika ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya membangun fasilitas dan yang lainnya, kita dilibatkan di dalam perencanaan. Salah satunya mungkin nanti saya sampaikan kok. Salah satunya kayak kemarin Karlim atau yang lainnya itu kan sebetulnya butuh pemikiran bersama gitu, supaya modal fisik dan bangunan dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada ini justru jatuhnya lebih efektif dan efisien nanti digunakan. Nah ini jadi masukan untuk kita semuanya nanti hasil rapat ini. Ada lagi Pak, mangga Pak? Ya, terima kasih Pak. Karena gini Pak, pada dasarnya bantuan juga tidak mesti ya membangun mendatar, tidak juga ke atas Pak. Ya. Artinya gini. Selama ini kan kita dapat bantuan dengan membangun mendatar terus, sehingga apa? Sehingga kita kehabisan lahan.
Sementara di sekolah-sekolah lain juga sama mendapatkan bantuan bangunan tapi bisa ke atas. Jadi tidak mesti harus lantai 1 tapi langsung lantai 2. Artinya gini Pak, untuk tahun ini kita bantuan untuk lantai bawah, lantai ini. Tahun berikutnya bisa lantai keduanya Pak. Ya. Jadi tolong ini supaya direncanakan dengan sebaik mungkin lah gitu Pak. Itu tujuannya itu Pak. Ya, Terima kasih. baik Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Pak Gilang, yang itu mungkin saya butuh kejelasan Pak. Yang bagian modal apa Pak Gilang? Untuk kekuatan aset di SMK Yasmi Gebang perihal ekstrakurikuler Pak. Oke. Untuk ekstrakurikuler di SMK Yasmi Gebang kan sudah masuk ke aset di dalam SMK Yasmi Gebang. Tapi masih banyak yang belum tersalurkan tuh Pak. Contohnya dari sejak Gilang sekolah di sini sampai sekarang tentunya. Serta ketika PPDB banyak siswa yang bertanya ketika kita menyampaikan dan menjelaskan ekstrakurikuler, apakah itu semua berjalan? Kan di brosur itu ada ekskul sepak bola dan lain sebagainya. Nah ada yang bertanya kemarin tuh, ekskul sepak bola itu jalan enggak Pak? Nah jadi bingung tuh Pak jelasinnya. Kita bareng-bareng ya, satu-satu untuk kekuatan yang aset yang ada, yaitu berupa menghidupkan atau mengoptimalkan eskul yang sudah dimiliki Pak Gilang gitu ya. Ada lagi? Itu kan tadi sifatnya menambahkan ya, menambahkan aset-aset yang ada. Nah sekarang pertanyaan kedua adalah, ada tidak yang mempunyai program dari aset yang ada pengembangannya? Pak, ini dari aset ini bagaimana kalau kita buat seperti ini programnya? Ada tidak Bapak dan Ibu untuk membuat program dari aset yang ada? Kalau ada, nanti kita bareng-bareng. Nah nanti setelah ini mungkin nggak di video ya. Kita kalau ada Bapak dan Ibu, yuk kita bareng. Kalau SMK Membangun Desa, MFP, dapat CSR, kemudian kelas industri, itu kan awalnya Bapak dan Ibu hanya disampaikan saja, Bapak dan Ibu kita ada kegiatan ini gitu kan. Nah sekarang saya ngajak kepada Bapak dan Ibu untuk memiliki suara, untuk memiliki pilihan, kira-kira apa program dari SMK Yasmi Gebang ini lanjutannya dari kekuatan aset yang ada yang sudah kita miliki. Enggak? Barangkali ada? Oh Pak Khalid dulu. Terima kasih Pak Ono, Pak Bunyan. Saya menanggapi di poin 3 modal politik Pak, ada ekstrakurikuler Pak. Nomor 4 ya, poin 4. Iya. Kita sekolah kita sudah mungkin menurut kami sudah besar Pak, sudah sangat besar lah. Karena di samping itu juga siswanya sudah banyak dan tidak mudah untuk memulai proses sekolah seperti ini Pak. Harus membutuhkan beberapa waktu yang lama, beberapa proses yang harus kita tempuh. Di antaranya di beberapa atau di kegiatan eskul Pak. Sekolah bukan hanya dikenal dengan beberapa kegiatan, akan tapi dengan adanya kegiatan ini mungkin sekolah akan lebih dikenal oleh lapisan masyarakat, baik oleh pemerintah ataupun yang lainnya. Saya kira untuk yang sekarang ini dalam ekstrakurikuler ini mungkin penilaian saya itu sangat merosot Pak. Penilaian saya merosot itu karena mungkin beberapa faktor dan mungkin ke depannya karena saya membina eskul tersebut, oleh karena itu mohon bisa untuk dimotivasi sehingga ke depan SMK Yasmi itu lebih bagus kembali, untuk dipandang lebih bagus kembali dengan beberapa eskul yang pesat, yang maju, karena ini perlu dukungan dari sekolah, seperti itu Pak. Dukungan ya Pak. Ya. Nah nanti dukungannya kita tindak lanjuti dengan rapat Pak kesiswaan dan semua pembina eskul yang ada. Terima kasih Pak. Ya, oke. Nanti saya ini tindak lanjuti dukungan sekolah. Nanti tindak lanjutnya rapat ya Pak. Pembina eskul. Seperti apa kan gagasannya harus dituangkan.
Lanjutnya Pak Yenda, mangga. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini menambahkan lagi Pak, yang modal politik di sini sudah tercantum yaitu upacara bendera Pak. Kekuatan asetnya kita mengikuti upacara bendera di setiap harinya. Mungkin ada sedikit program yang perlu kita tingkatkan. Di hari-hari besar nasional itu dibuat program semacam contoh hari guru atau hari nasional yang lainnya itu yang jadi petugas upacaranya guru dilibatkan Pak, jangan sampai hanya siswa saja. Itu mungkin Pak tambahan dari program upacara bendera bisa dilibatkan jadi petugas guru sebagai petugas upacara di hari-hari nasional Pak. Terima kasih. Untuk modal politik upacara berarti guru ada tambahan menjadi petugas. Ada hari-hari besar gitu ya Pak. Nah ini program baru untuk kita. Ada lagi program yang lain dari modal yang lainnya? Pak Fikri. Ya Pak Fikri, maka Pak Fikri. Duduknya di atas Pak. Jangan di situ Pak. Bisa aja Pak. Enggak ada ini tak? Ada Ya, tuh. berdiri. Iya Pak, bisa aja. Ya. Nunggu kamar mandi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering masuk kan Pak untuk nambah aset di SMI Gebang. Itu terkait permasalahan pertanyaan yang kemarin saya PPDB itu Pak. Ada yang menanyakan kepada saya, Pak, di SMI Gebang ada belajar mobil nggak Pak? Gitu. Terus kata saya nggak ada, adanya bengkel untuk belajar nyetir mobil gitu. Nah di sini kan kita punya mobil 3 tuh Pak. Apa salahnya untuk memanfaatkan satu mobil untuk siswa belajar nyetir gitu Pak? Terima kasih Pak. Ini berarti masuknya ke mana Pak? Modal intrakurikuler maksudnya ya? Kok kurikuler? Usaha. Berarti finansial ya? Jadi di modal aset untuk finansial. Pak Fikri menambahkan yaitu kita punya mobil. Bagaimana kalau mobil tersebut untuk dijadikan sarana untuk kursus setir gitu? Ya untuk siswa gitu maksudnya ya Pak? Ya bayar. Kan maksudnya ke modal finansial nanti. Gurunya dulu. Nggak punya mobil kan udah mobil. Nah saya tampung dulu Bapak dan Ibu, terima kasih. Nanti gampang saya koordinasi dengan yayasan. Ada lagi? Oke Pak Riki. Udah berapa? 23. Cek. Punten Pak. Terima kasih. Untuk mungkin masukan saja Pak untuk bagian modal politik. Tadi kan dari ekstrakurikuler, upacara dan sebagainya. Mungkin bisa tidak ditambahkan kayak misalnya kegiatan supaya bisa bersama. Contoh kayak kalau dulu tuh ada yang namanya senam bersama Pak. Itu mungkin bisa dilakukan supaya ada kedekatan antara guru, karyawan dan siswanya itu sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, senam bersama. Tapi pakai baju senam ya. Nah, oke. Nanti semuanya dicatat, Pak Dodi juga bisa ngedit kan? Ya, nanti diedit, nanti ditampilkan di grup, dan kalau sudah itu disepakati berarti bareng-bareng untuk bisa dilaksanakan bersama. Ada lagi? Betul lagi Pak. Oh, dari Pak Dodi sendiri. Ini Pak yang aset apa namanya? Modal politik Pak. Ya. SMKS itu sebenarnya punya modal politik yang besar Pak, yaitu moto dari SMKS Yasmi Merdeka. Nah, itu kan dari sekolah yang lain itu tidak ada. Nah kita punya moto sendiri itu Yasmi Merdeka yang terdiri dari mandiri dan sebagainya. Nah, itu merupakan aset. SMK Yasmi Merdeka,
mandiri, empati, religius, disiplin, evolusi, kompeten, dan adaptif. Nah itu kan aset kita Pak sebenarnya yang besar, karena itu merupakan rujukan untuk membentuk peserta didik agar bisa mempunyai kompetensi yang tinggi. Nah itu menjadi modal aset politik SMK YSMI. Politik. Oke, ada implementasi daripada visi yang sudah ada. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Bangga Bu Lia. Model rokok. Begini Pak, menambahkan mungkin ini ke jurusan OTKP ya Pak. Kalau OTKP itu kan otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, dalam suatu penerapannya OTKP tersebut, saya lihat ya Pak, untuk penerimaan tamu. Nah, ini kan masih secara manual ya Pak. Saya kira kalau di setiap instansi, contohnya rumah sakit saja, kita sebagai pasien aja untuk mendaftarkan ke dokter itu sudah secara otomatisasi. Nah, bagaimana saya mengusulkan dalam untuk penerimaan tamu pun harus secara otomatisasi. Jadi tamu tersebut menghadapinya sudah mesin, tidak menghadapi. Mungkin kalau anak OTKP itu hanya mengarahkan. Mesinnya saya lupa, itu ada Pak untuk mesin penerimaan tamu, karena harus secara otomatisasi secara keseluruhan. Begitu Pak, saya dalam mengusulkannya. Oke. Terima kasih Bapak. Berarti terima kasih Bu. Saya tangkap dari Ibu yang menyampaikan tadi. Ini penyampaian saya mungkin tanggapan saya bisa salah ya Bu. Kita itu punya sebuah lobby di depan. Kadang kita itu suka kehilangan jejak. Tamu yang masuk siapa saja. Maksudnya Bu Lia adalah ketika ada tamu tidak hanya secara manual nih. Kebetulan kemarin saya ada sebuah kasus di mana ada yang ngaku-ngaku kenal Pak Satam. Katanya udah janjian. Ternyata ya itulah. Mungkin ini juga bisa diaplikasikan di ruang tata usaha ketika tamu yang masuk. Mungkin maksud Bu Lia, bagaimana kalau kita menggunakan digitalisasi? Digitalisasi di situ kepentingannya apa? Mungkin ada menunya, apakah kepentingannya dengan kurikulum, dengan ini, dan ada swafoto dia kayak di bank ketika ngambil nomor antrian di PJB kan foto kita udah masuk ketika ngambil antrian kan yang Bu Lia ya. Nah itu nanti jadi data sekolah. Kira-kira tanggal sekian yang masuk siapa saja, ini loh kepentingan yang Bapak ini potret orangnya atau foto orangnya. Dengan seperti itu, sekolah punya sebuah dokumen seluruh kepentingan-kepentingan yang ada. Dan itu bisa lebih baik lagi, dan itu jadi sebuah kekuatan sekolah selanjutnya. Ya siapa tahu pastinya kan ada kepentingannya. Boleh, nanti saya masukkan, ini berarti masuk ke modal sarana dan prasarana ya. Untuk digitalisasi, otomatisasi ya Bu? Iya. Digitalisasi, otomatisasi. Khususnya untuk penerimaan tamu Bu Lia ya? Iya, resepsionis. Nah, tentunya juga dibarengi dengan segi manualnya yang ada di ruang tata usaha itu harus ya, itu kan ruangan saya sebetulnya kosong ya, yang di samping itu kan bisa untuk lobby, untuk tamu dulu transit di situ sebelum dia mau kemana gitu. Ya nanti kita susun deh sebagai siapa tahu nanti jadi tempat praktek untuk anak OTKP nantinya. Gimana Pak? Daripada nutup terus ya, oke dimanfaatkan itu. Berarti ada sarana praktek, pelayanan prima kepada pelanggan.
Kalau kayak gini kan saya nggak mikir sendiri, jadi Bapak Ibu mikir. Bapak Ibu kan luar biasa. Kalau Pak Yuhenda biasa di luar ya Pak? Luar binasa. Ada lagi? Bagus Belia. Ada lagi? Bu Nopi? Oke, kalau tidak ada lagi, paling dari saya cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf. Sekaligus saya tutup untuk sambutan saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.